Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada semua makhluknya, dan wabil khusus untuk kita yang beriman, satu nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang dapatkan. Saudaraku, sekarang di bulan Rajab sudah tanggalnya sudah 29 Rajab. Berarti beberapa 1-2 hari ke depan kita akan menghadapi bulan Syakban. Rajab satu peristiwa yang luar biasa di mana Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha dan seterusnya. Naik lagi ke atas lagi. Luar biasa. Satu perjalanan yang singkat, cepat, kilat, dan seterusnya, pulang kembali dalam waktu tidak semalaman, ya. Hanya beberapa jam dari habis Isya dan sebelum subuh kembali ke tempat semula dengan membawa oleh-oleh, perintah ibadah sholat. Saudaraku, ya, Isra, ya, Mi'raj. Ya, Isra, Asra itu perjalanan mendatar. Mi'raj perjalanan naik. Jadi kita hidup di dunia ini bagaimana terus berjalan maju. Jangan ketinggalan zaman, jangan diam stagnan, statis di tempat. Tapi berupaya terus maju ke depan, ya, untuk memperbaiki diri, memperbaiki hal-hal yang ketinggalan. Maju ke depan. Nah, kalau sudah maju, ya, meningkat dong. Nah, seperti Isra dan Mi'raj. Nah, bagi kita yang selama ini belajar sholat, ya, sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj, ya, kita asal mengerjakan saja, ya. Dari dulu dan sampai sekarang, ya, begitulah sholat. Nah, ada tidak peningkatan dari tahun ke tahun? Satu peningkatan kualitas sholat kita. Nah, sebagaimana Rasulullah menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu, ya, yang kita kerjakan meningkatnya kualitas keimanan kita. Mi'rajul mu'minin. Jadi kalau sholat biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya bagaimana untuk meningkatkan kualitas iman, berarti kita masih terus belajar, terus maju, belajar supaya meningkat. Dengan belajar, ilmu bertambah, akan meningkat derajat kita. Saudaraku, ya, karena sholat itu bukan sekedar dikerjakan, tapi sholat itu ada satu, ya, pelajaran yang luar biasa. Ya, kalau ingin meningkat sholatnya, ya harus kita belajar. Ya, hakikat sholatnya bukan sekedar mengerjakan selesai. Ya, sholat adalah perintah syariat. Kemudian tarekatnya kita kerjakan, ya. Ya, berdiri tegak, ruku dan sujud itu syariatnya, termasuk bacaan-bacaannya. Nah, tinggal bagaimana hakikatnya. Nah, disinilah saudaraku, ketika kita mau sholat, kita suruh wudhu dulu. Ya, idza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila Anda mau sholat, basuhlah wajahmu. Ya, faghsilu wujuhakum. Basuhlah tanganmu, kedua tanganmu. Basuhlah kepalamu dan basuhlah kakimu. Luar biasa, wajah kita sering bermaksiat, mata kita sering jelalatan, ya, mulut kita sering ngomong asal-asalan, bakal berbohong tuh menjadi satu kebiasaan. Ingkar janji juga, mulut kita hanya sekedar bual-bual, merupus-merupus. Nah, ini harus di stop, ya. Karena kita wudhu, membersihkan wajah kita, muka kita, mata kita, larak liriknya, terus senyumnya, mimik wajah kita yang benar kalau udah sholat tuh, ya.
Nah, jangan wudhu sih wudhu, sholat di sholat, tapi setelah sholat tidak ada buahnya, hakikatnya tidak ada. Ya, jadi harus stop. Ya, tunjukkan bahwa setelah sholat menjadi sebuah hasil karakter dari meditasi, ya, bacaan sholat yang kemudian menggema, ya, maknanya kemudian jadilah sebuah hakikat yang luar biasa, ya, menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum sholat. Ya, simahum fi wujuhihim min asari sujud, nampaknya wajah kehidupannya, pandangan hidupnya, gerak-geriknya, langkahnya, gerak tangannya, mulutnya, termasuk kepalanya yang penuh dengan fiktor pikiran kotor, kepalanya penuh rencana intrik-intrik kebohongan, punya program-program negatifnya, program-program tidak suka kepada kebenaran, dia akan terus membudayakan budaya kezaliman dan kedurhakaan. Pikirannya terus mengulik bagaimana dia menghalalkan segala cara. Stop. Setelah wudhu tuh yang kayak gitu tinggalkan, bersihkan kepalamu, basuh kepalamu, wajahmu sudah benar, kepalamu sudah benar, tanganmu jangan menandatangani ya surat-surat palsu, jangan menandatangani kegiatan-kegiatan yang kemudian memarkup anggaran, kwitansi kosong, tanda tangan dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada kerjaan tangan. Makanya tangannya bersihkan. Jangan sampai tangan kita melakukan kekotoran setelah dibasuh dengan wudhu, termasuk kakinya. Langkahkan kakimu. Langkahkan kakimu di tempat-tempat yang baik, ya. Tempat-tempat yang bernilai, bukan tempat maksiat. Luar biasa, sehingga orang sholat itu menghasilkan hasilnya, ya, hasil sholatnya tanha anil fahsya wal munkar. Luar biasa, ya, itulah hakikatnya, ya, bukan sekadar jempalik, ya, ruku dan sujud tanpa makna, ya. Jadi intinya karena kita sujud, kita ruku, bekasnya itu, ya, dalam sikap dan perilaku perbuatan. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak bekas ketaatan dan kepatuhan sujud itu jadi karakter. Nah, disinilah kalau saja para pemimpin itu, ya, mengajak rakyatnya fal ya'budu rabb hadzal bait, ngajak sholat semuanya, ajari sholat yang benar, termasuk pemimpinnya benar, rakyatnya benar, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang benar. Jangan sampai negara Indonesia menjadi negara yang bubar gara-gara oknum-oknum para aparatnya, oknum para penguasanya, pada orang yang hidup mewah, ya, mereka, ya, mutrofiha fafasaku fiha, para pembesar-pembesarnya berbuat fasik, durhaka, maka Allah akan mengazabnya. Luar biasa ketika para aparatnya, para durhaka, pengusahanya orang hidup mewah, orang kayanya durhaka, rakyatnya juga salah memilih pemimpin yang durhaka, pemimpin yang gak benar, rakyat juga tidak benar. Negeri yang semacam ini, maka negerinya akan dihancurkan oleh Allah. Ya, mangga baca surat Bani Israel surat ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nukhlikal qaryah, ya, amarna mutrafiha fafasaku fiha wa haqqa 'alaihal qaulu padammarnaha tadmiro. Luar biasa, ya. Kita jangan sampai bubar Indonesia itu, apalagi tenggelam, ya, kena, ya, topan Nabi Nuh jilid 2. Naudzubillah, mudah-mudahan enggak terjadi, ya, yang bakal menenggelamkan Indonesia, membubarkan Indonesia. Bisa aja terjadi itu kalau Allah berkehendak. Silakan baca surat keempat ayat 133, An-Nisa 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ayyasa yudhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu dzalika qadira. Jika aku mau, akan ku habisi semua manusia dan ku ganti dengan manusia yang baru. Nah, itu maunya Allah. Jika Allah mau, ya, mudah-mudahan, ya, kalau bangsa Indonesia, para pemimpinnya, rakyatnya, semuanya itu ngerti, ngerasa berdosa, ngerasa salah, taubat, minta ampun, insya Allah tidak akan terjadi
Indonesia bubar. Demikian kurang lebihnya. Mari para aparat rakyat semuanya ajak falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu sebagai syarat bagaimana membangun bangsa dan negara. Isun titip tajuk lan fakir miskin. Itu ya pesan daripada Sunan Gunung Jati, sesepuh leluhur kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.